ventilasi. Setelah ventilasi terjadi difusi ke sirkulasi, kemudian perfusian. Udah gitu diangkutlah oleh jantung kemudian kan gitu ya. Diangkut oleh jantung, diedarin. Ini oksigen delivery namanya diantar sampailah ke kapiler. Di kapiler terjadi difusi kembali, kemudian oksigen dimanfaatkan oleh jaringan. Tidak semuanya oksigen yang diangkut itu dimanfaatkan oleh jaringan, hanya 25% saja yang dimanfaatkan. Sisanya dikembalikan lagi ke jantung, kemudian paru-paru dikeluarkan. Jadi itu proses delivery namanya itu. Nah, terkait dengan ceritanya ini, maka delivery oksigen itu diberikan rumus kemudian, atau suplai oksigen itu dirumusin, yaitu delivery oksigen adalah kandungan oksigen ini yang diantar oleh jantung. CO kali cardiac output kali 1,34 kali Hb kali saturasi kali 10 ml per menit. Inilah yang kemudian beredar di tubuh, dimanfaatkan oleh sel, dimanapun sel itu berada. Gitu. Kalau terjadi masalah dengan delivery ini, baik itu masalahnya di paru, baik itu masalahnya di jantung, di sirkulasi, di pembuluh darah, ataupun di kandungannya, di C3-nya, maka itu nanti bisa menyebabkan terjadinya penurunan delivery oksigen. Kalau penurunan delivery oksigen, maka kebutuhan akan berkurang. Tidak cukup, betul ya. Masalah terjadi gitu ya. Baik di A, baik di B, baik di C. Ini C ya, bukan cardiac output. C ini ada C1, C2, C3. C1-nya adalah kardiaknya bermasalah, C2 adalah kondaknya yang bermasalah. C3 adalah kontennya yang bermasalah. Jantungnya, pembuluh darahnya, dan darahnya itu sendiri, volume darahnya. Kalau terjadi masalah di situ, maka akan menyebabkan terjadinya delivery yang menurun, suplai yang menurun, dan kemudian kebutuhan oksigen tidak cukup. Itu ya. Kan itu yang disebut dengan hipoksia, kebutuhan oksigen yang tidak cukup di jaringan. Kalau kebutuhan oksigen tidak atau berkurang di darah namanya hipoksemia. Nah, ini yang harus segera dilakukan bantuan. Jangan sampai kemudian masalah ini terjadi berlarut-larut. Kalau ini terjadi berlarut-larut, ya pastilah meninggal pasiennya. Semakin cepat kita melakukan bantuan, maka semakin cepat atau semakin besar kemungkinan keberhasilan pertolongan yang kita berikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Melakukan terapi oksigen dengan jalan memberikan bantuan hidup dasar. Nah, kenapa harus cepat-cepat gitu loh? Oh, ini siapa lagi? Ya, udah diterima, katanya cuma belum dikirim dari RSPS gitu dok. Sudah saya telepon dokter jaga sama admisinya dok. Dari jam 3 udah diterima, cuma belum ada datang dari RSPS dok. oh gitu. Gimana sih rumah sakit Pramustudinya? Yang saya Nah, proses-proses terjadinya kematian kalau kita ngomong masalah jantung itu cepat banget juga gitu. Karena cepat makanya kita harus cepat-cepat menolongnya. Dimana kalau kita lihat dari fase-fase kematian jantung itu ada 3 fase ya. Fase elektrik, fase sirkulasi, dan fase metabolik. Kalau 0 sampai 4 menit ini akan terjadi gangguan atau gangguan fase listrik ya, elektrik. Kalau dia listrik ya masalah, maka terapi pilihan harus dilakukan pemberian listrik, yaitu dengan jalan melakukan defibrilasi. Kalau fase sirkulasi, ya pompanya nggak ada, ya kita bantu dengan pompa, lakukan RJP. Di mana biasanya gangguan fase sirkulasi ini terjadi setelah 4-10 menit kekurangan oksigen.
Kalau lebih dari 10 menit sudah fase metabolik atau fase iskemik. Nah, ini susah ini. Kalau sudah terjadi fase metabolik. Jadi oleh karena itu, kalau kita bisa memberikan bantuan hidup dasar kurang dari 4 menit, nah maka kemungkinan hidupnya bagus. Kembali dia. Tapi kalau 4 sampai 10 menit masih punya harapan. Tapi kalau udah lebih dari 10 menit, nah itu yang kecil banget kemungkinan kejadiannya. Halo, Me. Itu informasi dari 0 sampai 10, lebih besar dari 10. Nah, bagaimana dengan otak yang kemudian kebutuhan terhadap oksigennya sangat tinggi? Nah, kalau dia kemudian terjadi kekurangan oksigen 4 sampai 6 menit, nah itu otak sudah mulai rusak. Kalau udah 10 menit, ya udah terjadi kerusakan. Udah terjadi kerusakan gitu. Walaupun kemudian kita lanjutkan pemberian RJP kemudian terjadi ROSC, ya otaknya udah mati. Itu sebutannya mati batang otak. Itu banyak tuh kasusnya itu. Biasanya umur-umur muda kita lambat melakukan RJP, akhirnya ROSC tapi otaknya mati, mati batang otak dia. Kan kasihan juga ya kalau begitu. Keterlambatan 1 menit, nah kemungkinan keberhasilan 98 dari 100. Keterlambatan 4 menit, 50. Keterlambatan 10 menit, ya 1 dari 100. Ini bukan sembuh, tapi ROSC 1 dari 100. Dia udah ROSC, mau berdetak lagi jantungnya, tapi otaknya ya rusak. Ya sama aja kan, nggak ada gunanya. Nah, jadi oleh karena itu sangat pentinglah kemudian bagaimana kita bisa menangani, memanajemen masalah A dan masalah B. Begitu juga memanajemen masalah C. Ya, Swastiastu dokter, yo saya yo. mau direspon. Iya ya. Konsep satu pasien rencana intubasi di ruang NICU dok. Pasien atas nama bayi di usia 2 hari, dengan diagnosis DKB plus BBRR plus SMK plus RDS ekausa pneumonia DDSNAD plus PPHN plus PDA RL SHAN plus PFO RL. Saat ini kondisinya dengan sesak berat, nafas megap-megap dokter dengan saturasi 34, RR 52, heart rate 112 dokter. Tapi sampun konsul ke bagian anak disarankan intubasi dokter. Asisten intubasi dok ya. Ini pasien baru ya? Pasien sudah dirawat 2 hari dokter, sebelumnya dengan NIV dok. Hah? So baru dirawat 1 hari, baru hari ini dirawat ikip perawatan hari pertama di sini. Sebelumnya dirawat di RS Aku dokter, dirujuk di Biki. Karena saat ini dirujuk ke RSUP Sanglah karena dari ekonya Nike dengan PPAN plus PDA Nike dok. Tapi dengan saturasi seperti 35 Nike disarankan untuk intubasi dahulu dok. Iya iya ya. Minta tolong ya KI, tapi ya sulit loh, susah intubasi umur segitu ya. Iya baik dok. Iya iya ya. Yuk. Oke, kita kembali lagi ya. Sorry banyak gangguan ini. Kalau dokter anestesi itu memang gitu. Jadi siang malam tunggu panggilan. Ini nelpon, itu nelpon, ini nelpon. Nanti kalau adik-adik mau jadi dokter anestesi ya harus siap-siap mental seperti sekarang ini. Belum lagi makan, sambil makan itu udah. Jadi oleh karena itu deh ya, semakin dini kita mengetahui masalah ada di A, masalah ada di B, masalah ada di C, maka kan semakin cepat kita bisa mengetahuinya kan gitu ya. Lebih cepat kita mengetahui, lebih cepat kita melakukan manajemennya,
Nah, lebih bagus hasilnya, outcome-nya. Oleh karena itu kita harus benar-benar tahu masalah konsep daripada menilai awal. Bagaimana kita melakukan penilaian awal terhadap A, B, dan C itu. Yang sering kita sebut dengan initial assessment. Inisial, awal, dini, assessment, penilaian. Menilai dini terhadap A, terhadap B, terhadap C gitu ya. Jadi untuk bisa menilai A, B, C, ya kita harus tahu dulu yang kita cari apa sih di A, yang kita cari apa sih di B, yang kita cari apa sih di C. Kalau kemudian seperti sapi mempelototi bulan, biar nggak seperti itu gitu. Jadi begitu kita menilai si A, yang kita cari tahu gitu. Nah ini dia wajib hafalin ini. Yang dicari di A itu adalah ini loh, ada sianosis enggak, ada perubahan pola napas enggak, ada atau tambahan respirasi yang dominan apa enggak gitu loh. Ada napas paradoksikal apa enggak. Ini yang dicari. Kalau yang dicari tidak tahu kan ya sama aja nonton doang tapi nggak ngerti apa yang dicari kan gitu. Ini yang diwajibkan untuk dihafalin ini. Look, listen, and feel pada A itu apa? Look, listen, and feel pada breathing, pada B-nya itu apa? Dengan kita menghafalin ini, sehingga begitu disuruh tolong lihat A-nya, maka dipaham bahwa yang dilihat adalah ada gambaran sianosis apa enggak, ada perubahan pola napas apa enggak, kemudian ada otot-otot tambahan yang bergerak apa enggak, ada napas paradoksikal apa enggak, kesadarannya menurun apa enggak, terus suaranya ribut apa enggak, itu ada noisy breathing seperti ada gargling, crowing, snoring, cricket. Itu harus tahu tuh bagaimana membedakan gargling dengan snoring. Atau jangan-jangan kemudian kok nggak ada hembusan jalan napas ya, nggak ada hembusan napas ya. Decrease atau absent airflow. Itu yang dicari itu. Gitu. Dengan mengetahui kemudian terjadi sumbatan yang total, maka apa yang harus dilakukan? Itu mempercepat proses kita melakukan bantuan hidup dasar. Di B pun begitu, termasuk juga di C juga begitu gitu ya. Ini initial konsep assessment, konsep initial assessment. Ada primary survei ABCD pendekatannya ya. Kemudian lakukan resusitasi. Nah, untuk mengetahui ABC-nya inilah ini yang dilakukan. Look, listen, and feel ini. Di C pun begitu. Begitu kita ingin menilai C, apa yang kita lihat untuk menyatakan bahwa ada masalah di C gitu. Kita cari apa ada palor apa akral dingin yang gitu apa enggak, CRT-nya berapa, ada tanda perdarahan apa enggak. Perubahan kesadaran, dyspnea, hiper, kemudian JPD, jugular venous dilatation gitu ya, atau jugular venous pressure-nya gimana gitu. Kalau kita menilai C-nya, ada suara tambahan nggak, ada bruit nggak, ada murmur nggak. Gitu. Kemudian ada pulsasi parakordial apa enggak. Kemudian pulsnya gimana, kecil, lemah, menghentak, teratur, tidak teratur. Nah itu dia harus tahu itu, yang dicari di C. Sehingga begitu dalam pemeriksaan primary survei ini, A, B, C ada masalah, maka harus segera dilakukan resusitasi. Kan gitu. Nah sekarang misalnya di dalam kita melakukan penilaian terhadap A, itu terjadi sumbatan. Jadi hasil penilaian tadi kan kita nilai itu. Nah sekarang dari yang dinilai dapatkan hasil. Hasilnya itu terjadi sumbatan. Sumbatan itu ada dua, bisa total, bisa parsial.
yang sering penyebab sumbatannya adalah bisa karena spasme, bisa oleh karena pangkal lidah jatuh, bisa oleh karena cairan atau lendir kan gitu. Atau oleh karena posisi leher yang tertekuk atau mid position sebagai penyebab bahwa terjadi sumbatan jalan napas. Nah, bagaimana kita membedakan total, parsial? Ya, seperti yang tadi disampaikan, yang harus kita apalin di A itu. Kalau total ya tentunya tidak ada suara napas yang lewat ya. Kemudian ada retraksi kuat dan napasnya paradoksikal. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa menyatakan bahwa oh ini pasti terjadi obstruksi jalan napas yang total. Kalau yang parsial, pasti ya ribut, noisy, snoring, ada tanda-tanda snoringnya, ada crowing, ada gargling, ada wheezing, ada ronchi, terdapat otot pernapasan tambahan, ini parsial ya ini. Itu kalau ada masalah di A. Kemudian penilaian di B. Yang kita nilai di B itu tentunya ya ventilasi. Ventilasinya itu akan bagus kalau dia yang kita nilai menit ventilasinya itu tercapai target dari menit ventilasi. Menit ventilasi itu kan punya rumus tuh. Menit ventilasi itu adalah RR kali tidal volume. RR itu ya tinggal ngitung ya per menit berapa kali per menit. Tidal volumenya ini, kalau kita nggak ada ventilator, ya kita melihat compliant dan recoil dari dadanya pasien. Ngembang kempisnya pasien itu terkait dengan tidal volume. Nah, kalau misalnya gambaran napasnya seperti pada saat istirahat nih terjaga begini, dig, 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 dig. Kalau istirahat tidur di gini, kalau ada kegiatan fisik naik dia tidal volumenya. Kalau kemudian ini Chinese stroke, iskemik otak, dug 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 turun dia. Dug 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 ini dalam napas, ini pola napas namanya ini. Kalau ke small ini cepat, apa lambat dalam. Kalau gasping atau agonal satu-satu. Nah ini pasien yang mau meninggal ini, tidak sampai 1 hari 2 hari meninggal dia. Kalau biot sapat, meningitis gini pola napasnya, kalau ini gini pola napasnya. Ini ventilasi ini ya, menilai ventilasi. Dan pola napas yang sering kita temukan dia juga harus hafalin gitu loh. Supaya nanti kita tahu, oh ini napasnya agonal loh, ayo siap-siap yuk. Saya siap apa ya? Siap RJP, ntar aja udah rest ya. Jadi dari pola napas kita bisa memperkirakan penyebab dan apa yang akan terjadi ke depan prognosisnya gitu. Kalau C gimana? Ya tentunya kalau C berdenyut apa enggak? Kalau berdenyut mungkin PTVF. Kalau tidak berdenyut ya asistul, PA kan gitu ya. Di samping kemudian hal-hal tadi yang kita cari itu teratur apa enggak yang gitu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sudah mendapatkan hasil dari penilaian A, B, dan C, maka harus dilakukan tindakan resusitasi lanjutan. Jadi sifat dari resusitasi sama pemeriksaan preliminary survei-nya itu harus simultan. Jangan kita periksa A, periksa B, periksa C, setelah selesai di C atau di D, baru kita melakukan resusitasi. Tidak seperti itu. Yang simultan maksudnya adalah ketemu masalah di A, tanganin langsung sambil melakukan pemeriksaan B. Ketemu masalah di B, lakukan langsung resusitasinya. Ketemu masalah di C, langsung. Jadi nggak perlu menunggu A dulu diperiksa, B dulu diperiksa, C dulu diperiksa, setelah selesai baru resusitasi, nggak begitu. Jadi begitu ketemu di A langsung lakukan resusitasi kalau ada masalah. Nah, adapun pendekatannya, dulu ada yang sering kita kenal ABC. Nah, terus berubah jadi CAB gitu ya. RW-nya dulu tanganin, B-nya, C-nya. Atau AC dulu baru AB. Nah, ini sekarang nggak begitu. Maksud saya,
jangan terpaku pada ABC, CAB ataupun C saja. Jadi tergantung pada kondisi kita di lapangan nanti. Karena C saja pun cukup, sirkulasi aja, chest kompresi only gitulah istilahnya. Nah sekarang kita kan sudah ada yang 2020 ya, ATLS, BLS-nya, Basic Life Support-nya itu udah ada yang tahun 2020. Di mana tahun 2020 itu nggak banyak berbeda dari 2015 ya. Hanya ditambahin mengenai COVID gitu aja. Nah ini adalah algoritma 2015 tentang Basic Life Support. Oke, Basic Life Support tuh dari titik-titik ini ke atas ya, Dek ya. Ini rantainya ya. Wait, mana dia? Untuk yang 2015 itu kan ada ISCA sama OSCA ya, in hospital cardiac arrest, ada yang out of hospital cardiac arrest. Kalau yang out of hospital cardiac arrest ini biasanya ditujukan untuk orang-orang awam di luar rumah sakit. Kalau yang ISCA ini yang di rumah sakit. Kalau ISCA itu di rumah sakit, yang pertama justru adalah ini kaca pembesarnya, ini baru telepon kan gitu kan. Kalau di luar nggak ada kaca pembesar. Ya, ini aja kaca pembesar. Maksudnya daripada kaca pembesar ini adalah initial assessment itu. Memantau, ini initial assessment. Kalau yang di luar nggak ada initial assessment-nya, kalau orang awam. Ini yang tahun 2020. Bedanya di mana? Bedanya adalah hanya di sini. Teleponnya kalau yang 2015 itu teleponnya masih telepon rumah dia ini. Telepon rumah dia. Yang 2020 dia udah pakai HP, dia pakai, oh kan ini bedanya kan. Sebenarnya nggak banyak berbeda sih. Urutannya hampir sama. Kaca pembesar di depan sama-sama juga kaca pembesar. Ini namanya early recognition and prevention. Kalau kita memakai initial assessment pendekatannya di sini. Initial assessment konsep initial assessment. Nah, tadi saya sampaikan pada saat kita melakukan bantuan resusitasi, ada yang pendekatan ABC, CAB ataupun C only, chest compression only. Itu tergantung dari siapa penolongnya. Kalau semakin dia tidak terlatih gitu ya udah chest kompresi aja lah cukup daripada tidak dilakukan. Tapi kalau dia semakin terlatih maka pendekatannya ya ABC untuk di rumah sakit ya. Resusitasinya sekarang. Setelah dilakukan penilaian di A, penilaian di B, penilaian di C, kita dapatkan hasilnya kan gitu tadi kan. Hasilnya di A terjadi obstruksi apa enggak, hasilnya di B bagaimana, hasil di C bagaimana. Setelah dapatkan hasilnya itu ya tentunya kita melakukan resusitasi kemudian kan gitu. Nah resusitasi yang di A itu bagaimana, resusitasi yang di B bagaimana, resusitasi yang di C itu bagaimana. Kalau di A ya tentunya ya kontrol jalan napas kan gitu. Kontrol jalan napasnya bagaimana caranya? Satu, bersihkan jalan napas secara manual dengan jari telunjuk atau suction. Lakukan head tilt, chin lift, atau jaw thrust, atau Heimlich maneuver, atau back blow chest. Semuanya ini digunakan untuk manajemen jalan napas.
Ini kalau gambar orang tertidur, ya kalau ini sih dia normal masih. Ini jalan napas yang biru-biru ini jalan napas nih. Lidah. Ada saraf di sini. Nah, saraf ini juga penting untuk diketahui ya, biar nggak asal cengkram, asal tekan, asal tarik, biar nggak seperti itu. Karena nyatanya justru di sini ada saraf-saraf yang berbahaya. Nervus vagus ini kan saraf berbahaya nih. Kalau pasiennya pingsan, lidahnya yang besar ini dia menutupi jalan napas. Untuk menghilangkan penutupan jalan napas oleh karena lidah, lakukan etil, chin lip, jotras. Itu triple manuver RW yang sering kita sebut itu. Ini chin lip, etil. Etil, chin lip, caranya melakukan tangan kiri, tangan kanan. Ini jotras open mouth. Jotras, cara jotras itu ini didorong searah batangnya mandibula ini. Sambil melakukan open mouth. So, temannya jotras ya open mouth. Etil, chin lip, jotras, open mouth. Jadi begitu ceritanya jalannya. Kalau choking, Heimlich manuver, abdominal thrust. Caranya tangan dilipat di sini, kemudian letakkan di 3 jari di bawah processus stapedius, dihentakkan, tarik ke arah bahu penolong untuk memberikan tekanan intratorakal yang mendadak peningkatannya. Nah, harapannya bisa mendorong kemudian penyumbat di jalan napas. Ini abdominal thrust. Ini teknik-teknik melakukan abdominal thrust. 2 jari, 3 jari gitu. Ini pada anak-anak. Pada anak-anak harus hati-hati juga, tekanan yang kita berikan jangan terlalu besar biar enggak justru merusak, biar tidak merusak organ dalamnya anak-anak. Ini abdominal thrust pada anak-anak ya. Ini Heimlich manuver. Ini pada ibu hamil, karena kita nggak bisa menaruh tangan di ulu hati, ya udah di dada aja gitu. Biasanya sih hal-hal ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami choking. Choking itu dia nggak bisa napas, nggak bisa berbicara. Itu tanda-tanda choking yang khas ya. Dan memegang lehernya, jangan dipikir dia mau bunuh diri, enggak. Ini Heimlich manuver. Ini menolong diri sendiri ya, dengan melakukan abdominal thrust. Pada bayi, dibalikin posisinya, direndahkan kepalanya, tepuk punggung dengan melakukan back blow namanya ini. Back blow 5 kali, dilakukan RJP. Gitu. Kalau sudah pas, untuk mempertahankan jalan napasnya, supaya lebih permanen dikit gitu, bisa dibantu dengan memberikan alat-alat yang bantu jalan napas, yaitu orofaringeal airway. Nah ini sering, kalau teman adik-adik tuh mungkin taunya gudel gitu ya, mayu gitu ya. Ini orofaringeal airway. Ada nasopharyngeal airway, ada pharyngotracheal lumen airway, ada cup oropharyngeal airway. Namanya macam-macam. Kalau itu nggak berhasil, lakukan krikotomi, tracheostomi gitu. Ini orofaringeal gambarnya. Ini nasopharyngeal. Kalau kita punya nasopharyngeal, enak nih pasien ngorok udah masukin di hidung, dengan ini diukur dulu panjangnya berapa. Ya udah selesai masalahnya gitu kalau yang ini. Sayang sekarang nasopharyngeal itu sedikit orang yang punya, rumah sakit kita aja nggak punya ini nasopharyngeal. Nah sekarang kalau masalahnya di B, A-nya sudah ditangani, udah dipasang mayu gitu ya. Udah dipasangin nasopharyngeal airway, dipasangin oropharyngeal airway. Nah sekarang napasnya gimana caranya membantu, memberikan bantuan. Nah ini sedikit review kembali, yang mana namanya tidal volume, yang mana namanya fungsional residual capacity gitu. Yang jelas
waktu kita memberikan bantuan napas kepada pasien itu bisa melalui mulut ke mulut, mulut ke hidung, stoma. Nah sekarang oleh karena musim COVID, mulut ke mulut ini nggak dianjurin, udah nggak dilakukan lagi. Udah langsung dengan melakukan assisted ventilasi dengan ambu bag. Gitu. Nah untuk bisa melakukan napas, harus diingat dulu jalan napasnya harus dikelirkan dulu. Sebelum berangkat ke B, A-nya harus aman dulu. Baru kita boleh melakukan B. Cara megang dengan single handle method, atau kalau masih bocor-bocor, lakukan double atau two-handed method, face mask, aplikasi. Nah, kalau kemudian kita dua tangan sudah memegang face mask, maka baggingnya teman satunya lagi yang bagging. Jadi berdua gitu lah nolong. Sering pada saat kita memegang face mask itu bocor terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran. Misalnya ya ukurannya nggak pas dengan bentuk muka atau kempot, orang-orang yang sudah lingsir, udah berumur ya pipinya cekung gitu ya. Yang menyebabkan dia gagal melakukan pemegangan face mask. Teknik ventilasinya seperti ini, tidal volume 6 kali 8 cc per kilogram berat badan dengan RR 12 kali per menit. Hindari hiperventilasi, hindari terlalu ngembang, berikan hingga dada mengembang yang cukup dengan tidal volume 6-8 cc. Gitu. Penata laksanaan jalan napas lanjut. Nah, ini hanya untuk diketahui saja bahwa penata laksanaan jalan napas lanjut ini tidak termasuk ke dalam ranah BHD, bantuan hidup dasar ya. Jadi bantuan hidup dasar itu sampai di sini doang dia. Nah, kalau kita kemudian ingin melanjutkan, maka penata laksanaan jalan napas lanjut itu bisa dibantu dengan LMA, dengan intubasi, dengan needle cricothyrotomy, surgical cricothyrotomy, ataupun awake tracheostomy gitu ya. Ini ada untuk yang lanjut. Kalau LMA itu gini, kayak sendok ini. Cara masangnya ada 3 teknik, ada direct 90 derajat, 180 derajat, diputar semacam begitulah. Ini untuk diketahui saja ya. During insertion, stand behind the patient's head. Hold the LMA Supreme at the fixation tab with the distal end pointing downwards. Place the patient in a semi-sniffing position, pressing the tip of the cuff against the hard palate. Rotate the device inward with a circular motion, pressing against the contours of the hard and soft palate. Continue to advance the airway into the hypopharynx until a definite resistance is felt. Without holding the LMA, inflate the cuff with just enough air to achieve a seal. A small outward movement of the tube is sometimes noted as the device seats itself. Use the fixation tab to secure the LMA Supreme to the patient's face. The tube curvature is designed to closely follow the anatomical curve of the palate and the oropharynx and hypopharynx. Be sure to keep the mask firmly applied to the soft palate and the posterior pharyngeal wall as it is rotated down into place to avoid folding of the tip. When in position, the Supreme should create 2 seals, one at the tracheal inlet and one at the upper esophageal sphincter. These 2 seals are designed to separate the esophagus from the trachea for safer airway management. If the distance of the fixation tab from the teeth falls within 1.5 to 2.5 centimeters, this indicates that the device is sized optimally and placed correctly. When properly placed, the drain tube is designed to channel fluid safely away from the airway. Itu teknik pemasangan LMA ya. Kalau ini combi tube ini. Ini gampang combi tube-nya ini.
Itu ini pemasangan Combitube ya. Kalau yang endotrakeal, ini saya pikir dia tinggal baca. Nah ini yang siapa tahu nanti dia setelah masuk stase anestesi kan dia diberi kesempatan untuk melakukan tindakan intubasi ya. Ensure that the equipment is prepared and check that the laryngoscope is working and the cuff on the tube inflates and deflates properly. Pre-oxygenate the patient with bag and mask ventilation for up to 1 minute before attempting to intubate. Standing behind the patient with the head in the sniffing the morning air position with the left hand, insert the curved blade of the laryngoscope into the mouth over the right side of the tongue, displacing it to the left and upwards. Advance the laryngoscope slightly until the tip of the epiglottis can be seen posterior to the back of the tongue. Advance the tip of the laryngoscope blade into the vallecula between the epiglottis and the tongue. With the handle of the laryngoscope pointing away from you at 45 degrees, lift upwards and away to lift up the tongue and epiglottis to display the vocal cords and the laryngeal opening. With the right hand, insert the endotracheal tube from the right-hand side of the mouth directly between the cords and into the trachea until the cuff passes through the cords. The markings on the tube at the incisors will show between 21 and 24 centimeters in the average-sized adult when the tube is in position. Remove the laryngoscope and inflate the cuff with approximately 15 mL of air to prevent air leaking during ventilation. Attach the tube to the bag and valve apparatus and ventilate the patient with the oxygen flow on 12 to 15 liters per minute. Confirm the position of the tube by auscultating over the apices of the lungs, the axillae, and the stomach. If it is not in the correct position, deflate the cuff and remove the tube. Resort back to bag and mask ventilation and repeat the intubation process from the beginning. If the tube is in too far, the right lung will be ventilated only via the right main bronchus. If this occurs, deflate the cuff and withdraw the tube 2 to 3 centimeters. Reinflate the cuff and recheck the position. When the tube is in the correct position, tie it in place with cotton tape and attach the tube to the ventilating apparatus and ventilate the patient. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin dokter, izin bertanya dokter. Ya. Mohon maaf apabila agak melenceng dari materinya dokter. Di mana saya izin bertanya dokter, apabila ada pasien Niki dia overdosis dari opioid, sedangkan untuk penata laksanaan BHD-nya Nika, apakah sama seperti pasien yang henti jantung atau ada iskemik Nika nggak dokter? Terima kasih banyak dokter. Kalau ngomongin masalah bantuan hidup dasar, itu posisinya dia itu kalau di initial konsep assessment di primary survey. Primary survey itu dia tidak mencari penyebab, tapi di primary survey dia mencari apakah ada masalah fisiologis. Masalah fisiologis ini terjadi di A, apa terjadi di B, atau terjadi di C, atau terjadi di D. Entah apapun itu penyebabnya, emang gue pikirin gitulah istilah konsep orang-orang BHD itu. Emang gue pikirin. Nah, kembali ke pertanyaan D sekarang, dengan background pengetahuan initial concept assessment primary survey itu ya. Kalau opioid keracunan, dia kan misalnya depres napas ya. Nah, kalau depres napas, berarti kan napasnya cuma bisa 5 kali dalam semenit kan gitu ya. Kalau misalnya 5 kali dalam semenit, kita kan bisa hitung itu
A-nya gimana gitu, tetap A-nya gimana, tertekuk nggak lehernya, ada tanda ngorok nggak, pola napasnya gimana, sana juga tetap larinya yang kita cari. Kalau pasien karena opioid kan tertidur, pasien itu tertekuk, posisinya nggak bagus, ya lakukanlah triple manuver RW gitu loh. Etil, Jotras, open mouth, lakukan itu. Terus kemudian ventilasinya, B-nya, breathing-nya. Wah, cuma 5 kali doang per menit. Berarti kan sudah tidak normal lagi kan, sudah terjadi perubahan fisiologis kan. Fisiologis napasnya adalah 12 kali per menit, ini cuma 5 kali dalam semenit. Artinya, kalau sudah ketemu masalah di breathing, hipoventilasi, ya lakukan resusitasi, kasih bantuan napas ventilasi. Bagaimana caranya memberikan napas ventilasinya? Ya dengan ambu bag. Bagaimana caranya memberikan napas? Ya tadi disampaikan teknik ventilasinya bagaimana? Kasih jeda volume 6-8 cc per kilogram berat badan dengan frekuensi 12 kali per menit kan gitu. Itu yang dilakukan. Jadi nggak melihat penyebab kalau kita ngomongin primary survei ya. Karena BHD posisinya itu bantuan hidup dasar itu ya posisinya di primary survei. Kalau kemudian nah, A, B, C sudah tertangani gitu, A-nya sudah tertangani, B-nya sudah tertangani, C-nya sudah tertangani oleh karena kita sudah melakukan bantuan hidup dasar itu, barulah kita kemudian loncat ke secondary survei. Di mana secondary survei ini mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan di primary survei. Tujuannya untuk mencari penyebab kemudian. Jadi di secondary survei ini kita mencari kausisnya, penyebabnya apa. Kalau penyebabnya adalah keracunan opioid, kelebihan overdosis opioid, ya kasihlah anti opioid kan gitu ya. Cari naloxone gitu loh. Kalau misalnya penyebabnya adalah perdarahan misalnya gitu, ya hentikan perdarahannya. Kalau penyebabnya, di situ baru kita ngomongin masalah penyebab-penyebab di secondary survei. Kalau sudah di secondary survei artinya sudah ke bantuan hidup lanjut dan terapi definitif dia. Bukan lagi ngomongin masalah BHD lagi gitu ya. Jadi pada prinsipnya sama saja, apapun itu penyebabnya, ya kita tetap melihat A, B, C, A, B, C, A, B, C. Masalah di A, lakukan pertolongan. Masalah di B, lakukan pertolongan. Masalah di C, lakukan pertolongan. Tidak melihat penyebabnya apa. Nah ini hanya dalam memberikan pertolongan terhadap di A, kan ada kalimat yang tidak bisa dipisah sebenarnya. RW manajemen NC control spine, kan gitu ya. Pernah dengar nggak? Di dalam melakukan manajemen RW, jangan lupa kita mengontrol C-spine-nya. C-spine ini cervical spine, trauma, cedek, tabrakan gitu. Kalau kita curiga adanya fraktur cervical ya jangan diekstensikan pasiennya gitu. Di B pun begitu. Pasangan ventilasi adalah oksigenasi. Jadi ventilasi dan oksigenasi itu nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi kalau kita ngomongin ventilasi, ya oksigenasi juga harus kita omongin. Kita ngomongin masalah manajemen A, RW, ya kita nggak boleh lupa dengan C-spine control-nya. Kalau kita ngomongin masalah manajemen C, sirkulasi, maka kontrol hemorrhage-nya jangan dilupain, itu pasangannya. Manajemen C dan kontrol hemorrhage-nya jangan dilupain. Jadi gitu deh.
Ada lagi yang nanya? Masuk dokter. Yang Gimana izin Surya? bertanya, Hah? sebelumnya pada saat pradik pada Nurse Mahendra dan juga tadi dengan Dokter Nova sempat disebutkan bahwa masing-masing rumah sakit itu memiliki SOP atau SPO melakukan CPR selama tergantung dari RS-nya. Cuman RSUD disebutkan selama 30 menit nih ke dokter. Apa? Di Mm-mm. CPR ini kan dilakukan selama 30 menit dokter. Namun jika setelah 30 menit itu pasien masih belum ada deteksi nadi dan napas, apa yang dilakukan gini ke dokter? Ya dihentikan. Mungkin maksudnya gini, kapan kita menghentikan bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar kan sebenarnya tidak boleh dihentikan, harus dilanjutkan dulu ke bantuan hidup lanjut. Pada saat melakukan bantuan hidup lanjut, itu yang kita lakukan dan tidak berhasil, ya baru kita menyerah, menghentikan bantuan. Bantuan hidup dasar itu hanya di awal aja, deh. Makanya dia sampai diventilasi dengan ambu bag, sambil kemudian menunggu tim bantuan hidup lanjut datang. Berapa lama pun bantuan hidup lanjutnya nggak datang-datang, ya kita tetap bantu gitu, bantu terus. Datang timnya, dilakukan bantuan hidup lanjut, tidak berhasil. Tidak berhasilnya ini satu, ada yang 30 menit, dua, ada yang udah capek gitu, ada udah capek gitu. Ya kita boleh menghentikan bantuan hidup itu, dihentikan, dinyatakan meninggal pasiennya. SOP itu hanya semacam pelindung terhadap mereka yang memberikan bantuan. Biar nggak kemudian, lo kenapa udah dihentikan? Ya kita udah membantu bantuan hidup 30 menit nggak berhasil Pak, ya udah kita hentikan. Kalau indikasi sosial melihat misalnya keluarganya udah teriak-teriak, nangis-nangis, bla 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 gitu, ya kita bisa sampai 1 jam bantunya gitu. Biar dia puas, memuaskan keluarganya bahwa kita sudah berusaha membantu. Itu aja sih Dek ya. Jadi bukan bantuan hidup dasarnya itu dibantu 30 menit kemudian berhenti, enggak. Bantuan hidupnya yang bantuan hidup itu kan ada bantuan hidup lanjut, bantuan hidup dasar gitu. Kenapa kemudian bukan bantuan hidup dasar? Ya karena mungkin ya satu, ventilasi nggak berhasil, ya nggak bakalan bagus-bagus balik-balik gitu. Tapi setelah lakukan tindakan intubasi, kan yakin tuh ventilasi udah terkuasai. Tidak berhasil 30 menit ya sudah gitu. Kalau ventilasi ya meragukan. Kalau dengan ambu bag. Yuk apalagi? Iya dokter, sama dok. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini sirkulasinya sekarang. Bantuan sirkulasi, chest kompresi. Push hard. At the end, delivery compression at rate 120 compression per minute. Caranya letak di sentral sternal ya, atau 2 jari di bawah 2-3 jari di atas processus siphidius. Tangannya diginiin ya, sesuai dengan gambar itu. Yang dominan ini sebenarnya bebas aja sih, tergantung dia senangnya gimana. Tetapi yang penting adalah penempatan telapak tangannya ini, posisi badan terhadap jantungnya ini biar tegak lurus gitulah, kayak gambar ini. Kalau anak-anak gitu kayak gini nih gambar ini.
tegak lurus yang dipakai mendorong ini berat badan, bukan tekanan tangan, tapi beban berat badan ini dipakai untuk melakukan down stroke-nya sama up stroke-nya ini ya. Nah, ini yang diharapkan harus bisa dilakukan push hard 5-6 cm, push fast 120 menit, pull recoil, up stroke, down stroke 50-50. Seimbang lah, minimize interupsi, ini yang disarankan. Ini kualitas CPR itu ya seperti tadi itu. Seorang penolong seharusnya, nah ini kan sudah ada 120 kali per menit, kedalaman 5-6 cm, kemudian full recoil, minimize interupsi kan gitu ya. 30/2, 30/2, 15/2, ini anak-anak. Ini tinggal baca deh ya. Baca. Nah, caranya menghitung kompresi sama ventilasi gimana? Ada yang menggunakan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ventilasi 2 kali. Nah, cuman kan sekarang tergantung dari emosi yang nolong nih, Dek. Kalau kemudian emosinya tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cepat-cepat dia jadi kayak ngebut, dung. Untuk mengurangi ngebutnya itu, ada yang menggunakan 1001, 1002, 1003, 1004 gitu. Untuk memperlambat gerakan. Ada yang menggunakan nyanyian kalau orang sedang bernyanyi gitu. Macam-macam tekniknya ini. Untuk mendapatkan perbandingan 30/2-nya itu. Nah, sirkulasi itu seperti itu. Ada pertanyaan? Udah nanya tentang sirkulasi di C? Nggak ada ya? Sepertinya belum ada, Kalau dokter. nggak ada, terima kasih. Itu materi saya ya. Besok, tanggal 2 hari lagi ya. Di skill station. Nanti dia belajar tentang A, tentang B, tentang C yang ini. Silakan baca buku referensi yang lain. Cari buka Google, tonton YouTube yang terkait dengan ini. Nanti kita diskusikan di skill stationnya. Gitu deh ya. Ada yang perlu dokumentasi? Nggak perlu, nggak apa-apa. Ya udah ya, berarti ya. Dokter, untuk dokumentasi diminta oleh Bu Yoni, dokter. Diminta. Ya udah kalau gitu gimana? Ntar dulu tak balikin ke awal deh kalau gitu. Balikin ke awal. Sini. Gitu ya. Iya, dokter. Kok hilang? Halo. Iya, dokter. Ya dok. Ini saya kok nggak mau ya? Ini saya ada ininya ini. Antivirus proteksi gitu aja terus ini. Mau menghilangkan itu nggak mau dia. Nah, sekarang mau hilang dia. Toeng, ini nggak mau hilang. Later, remind me tomorrow. Ayo silakan siapa yang mau mendokumentasikan. Iya, dokter. Saya izin memimpin dokumentasinya, dokter. Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi sekalinya, dokter. 1, 2, 3. Iya, baik. Iya, dokter. Oke, terima kasih ya. Saya lihat dulu ya. Terima kasih banyak ya, Terima dokter. kasih, Dokter. Terima kasih banyak, dokter. Bye.